Pemirsa, pengobatan alternatif Ida Dayak sangat menyita perhatian masyarakat. Mereka bahkan rela datang dan mengantri demi mendapatkan pengobatan. Untuk membahas fenomena ini, kita langsung berbincang dengan pemerhati sosial Devi Rahmawati. Mbak Devi, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Iya, Mbak Devi, dari kacamata pengamat, apa yang menyebabkan warga bisa sangat antusias, bahkan percaya bahwa Ida Dayak ini bisa menyembuhkan penyakit mereka? Ini kan adalah pengobatan alternatif, bukan pengobatan medis resmi seperti datang ke rumah sakit. Apa yang membuat masyarakat begitu percaya dan antusias? WHO menunjukkan bahwa 88% negara di seluruh dunia juga menggunakan pendekatan alternatif. Bahkan 44% warga Amerika Serikat saja juga menggunakan pengobatan alternatif. Kalau kita bisa ambil kesimpulan dari banyaknya penelitian paling tidak dari tahun 90-an, sedikitnya ada 7 alasan kenapa kemudian pengobatan alternatif baik di Indonesia maupun di banyak negara masih menjadi pilihan. Pertama adalah optimis, gitu ya. Ketika bicara kesehatan, semua orang akan rela mengorbankan apapun demi kesehatannya. Oleh karenanya, pengobatan alternatif tidak ada urusannya dengan latar belakang pendidikan ataupun latar belakang ekonomi. Semua orang akan berburu berbagai cara untuk bisa memperoleh kesehatan. Yang kedua adalah alasan geografis. Di banyak tempat gitu ya, ada banyak orang-orang yang tidak bisa mengakses layanan kesehatan. Kalaupun misalnya bisa mengakses, misalnya layanan kesehatan tersebut masih belum optimal, misalnya baik dari segi peralatan maupun SDM-nya. Lalu yang ketiga adalah secara historis pendekatan alternatif itu lebih dekat dengan masyarakat, karena misalnya dari kecil kita terbiasa mengenal obat-obatan tertentu atau cara-cara tertentu, sehingga kemudian familiaritas tersebut membuat kita lebih mudah untuk mempercayainya. Lalu yang keempat jelas ekonomis. Kenapa? Kalau pengobatan tradisional, orang bisa mengeluarkan biaya sesuai dengan kemampuannya, bahkan sebagian gratis. Bagi yang merasa betul-betul tertolong, mereka bisa membayar dengan uang yang luar biasa misalnya. Jadi ini menjadi satu pendekatan bagi teman-teman yang memang merasa bahwa pengeluarannya tidak cukup kuat misalnya untuk membiayai pembiayaan konvensional, kesehatan konvensional yang tarifnya sudah tetap gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah alasan naturalis. Yaitu apa? Ada sebagian orang yang melihat bahwa pendekatan alternatif itu lebih natural, lebih alami gitu ya, terbebas dari produk-produk yang dianggap tidak alami. Lalu berikutnya adalah holistik. Jadi kalau dengan pendekatan alternatif itu dianggap pengobatannya bukan hanya fokus pada kesehatan fisik, tapi juga hal-hal lain di luar fisik seperti mental, spiritualitas dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah eklektis. Sekali lagi bicara kesehatan yang menjadi harta terbesar manusia, orang akan rela menggabungkan, menggunakan 2 track, yaitu pendekatan konvensional dengan ke rumah sakit dan sebagainya, juga dengan pengobatan alternatif. Jadi ini bukan sesuatu yang kemudian saling dipertentangkan, oleh karenanya di Barat, bahkan di dunia pendidikannya juga sudah mengadopsi pendidikan-pendidikan terkait dengan pengobatan alternatif. Oke, nah Ibu Ida Dayak ini terkenal di media sosial, viral di TikTok dan lain sebagainya. Seberapa itu mempengaruhi kepercayaan orang terhadap kemampuannya untuk menyembuhkan pasien? Memang pengobatan alternatif dari dahulu metode penyebaran informasinya adalah lewat word of mouth gitu ya. Nah sekarang dengan perantara teknologi digital, word of mouth ini tentu saja menjadi lebih cepat dan jadi lebih masif. Ini yang kemudian misalnya membedakan dengan ketika Pok Nari tahun 2009 gitu ya, ketika digital belum terlalu kuat saja, ada media televisi saja sudah begitu masifnya, apalagi sekarang dengan kehadiran teknologi digital. Oke, baik. Terima kasih untuk diskusi kita, Mbak Devi.